Sobat Diari Horor, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Nimas. Dan kali ini aku mau bahas tentang makhluk jadi-jadian yang berasal dari Sulawesi dan Kalimantan. Makhluk apa aja itu? Stay tune terus di Diari Horor dan kita akan masuk ke halaman yang pertama. Mungkin sebagian dari kalian, makhluk yang bernama parakang ini masih sangat asing. Tapi, untuk warga Sulawesi Selatan, makhluk ini adalah sesosok makhluk yang paling ditakuti. Katanya, parakang ini bisa merubah wujud mereka menjadi apapun. Dan parakang ini berasal dari manusia yang menuntut sebuah ilmu hitam. Tapi, karena si manusia ini gagal memperoleh atau tidak kuat dengan ilmu hitam yang dia tuntut, akhirnya manusia ini dikutuk menjadi manusia setengah jin. Selain dari gagalnya menuntut ilmu hitam tadi, parakang ini juga bisa terjadi karena ilmu yang diturunkan oleh kedua orang tuanya atau dari leluhur mereka. Beberapa warga pun bersaksi yang telah melihat secara langsung sosok parakang ini. Kata mereka, dia memiliki mata yang merah, lidah yang menjulur keluar, kulit yang keras dan kebal, dan kuku panjang yang tajam. Parakang ini mahir dalam sebuah penyamaran. Dia bisa menjadi hewan, bisa menjadi pepohonan, bahkan bisa menjadi tempat untuk bertelur ayam. Tapi meskipun si parakang ini pandai menyamar, kalian masih bisa mengetahui ciri-cirinya. Karena setiap parakang menyamar ini pasti memiliki sebuah kecacatan. Misalnya nih, parakang menyamar menjadi seekor anjing. Maka bentuk anjing itu, bagian kaki belakangnya itu akan lebih tinggi dan kepalanya akan jalan menunduk. Satu lagi, dia tidak memiliki ekor. Penyamaran yang kedua, jika dia menyamar menjadi sebuah pohon, maka si parakang ini hanya memiliki dua cabang yang berbentuk seperti tangan. Dan pohonnya itu nggak memiliki pucuk. Selain memiliki wujud yang sangat mengerikan, parakang ini juga suka melakukan hal yang lebih mengerikan lagi. Dia suka sekali memburu manusia yang sedang sakit, hamil, atau bahkan anak kecil untuk menjadi santapannya. Ada beberapa cara untuk mengusir makhluk jadi-jadian ini. Semisal, kalian bertemu dengan sosok parakang atau mengetahui bahwa hewan, pohon, itu adalah parakang yang menyamar, kalian bisa memukulnya sekeras mungkin, cukup hanya dengan satu kali saja. Kalau kalian sampai memukulnya 2 atau 3 kali, parakang ini akan berbalik menyerang kalian. Nah, katanya, kalau parakang itu berhasil dipukul, maka orang yang memiliki ilmu itu akan cacat secara tiba-tiba, sakit, bahkan meninggal dunia. Namanya lucu ya, Popo. Tapi wujudnya nggak selucu namanya sobat. Selain parakang tadi, Sulawesi Selatan juga memiliki makhluk jadi-jadian yang bernama Popo. Dan Popo ini nggak beda jauh sama parakang. Hanya saja, dia tidak merubah wujud aslinya ketika beraksi. Awalnya, masyarakat Sulawesi ini beranggapan bahwa parakang dan Popo adalah makhluk jadi-jadian yang sejenis atau sama. Tapi, dari keduanya memiliki perbedaan yang cukup jauh. Popo tidak suka menyamar seperti parakang. Dia tidak merubah wujudnya pada saat melakukan aksinya. Menurut kepercayaan warga Sulawesi, Popo adalah salah satu bentuk dari siluman perempuan yang bisa terbang. Ilmu hitam ini biasa dimanfaatkan oleh orang-orang zaman dahulu agar kuat dalam bekerja. Tetapi, orang yang memiliki ilmu hitam ini juga mempunyai ciri, yaitu matanya merah dan suka sekali meludah. Popo biasanya beraksi pada malam hari. Dan konon katanya ada 2 jenis Popo, yaitu Popo salang yang agresif dan hobi sekali memakan manusia. Yang kedua, ada Popo mandala yang suka sekali memangsa hewan ternak dan makan buah-buahan saja. Biasanya buah-buahan yang dimakan oleh Popo ini buah yang matang antara pisang ataupun mangga.
Makhluk jadi-jadian yang ketiga ini berasal dari Kalimantan. Siluman takau ini sebenarnya nggak beda jauh nih dari si parakang tadi. Dia juga suka banget menyamar dan suka sekali memangsa manusia. Tapi si takau ini lebih sering sekali menyamar sebagai seekor kucing. Karena kucing adalah salah satu makhluk yang paling dekat dengan manusia. Kamu bukan takau kan? Biasanya, kucing itu akan mendekati manusia yang sudah diincar sebagai korbannya. Dia akan bertingkah lucu dan menghipnotis si manusia itu untuk mengikutinya ke dalam hutan. Nah, pada saat sudah di dalam hutan inilah, takau akan meluncurkan aksinya. Tapi tunggu dulu. Awalnya itu kan judul Takau dan Anak Sima. Nah, sekarang kita akan membahas anaknya nih, si Sima. Sejarahnya, Sima ini tadinya adalah berasal dari bayi manusia yang dibuang ke dalam hutan karena bayi hasil dari hubungan terlarang. Nah, si bayi manusia yang dibuang itu akhirnya dipungutlah sama Takau dan diasuh oleh Takau. Selama mengasuh bayi manusia itu, Takau pun memberikan si bayi dengan makanan, darah, dan jantung hewan. Tapi semakin lama si bayi ini kayak ngerasa nggak puas gitu, cuman makan darah dan jantung hewan aja. Dari situlah Takau mulai berburu jantung manusia. Dan katanya lagi nih, kalau Takau berburu dan mendapatkan korbannya, biasanya dia akan memakan daging manusia itu dan jantungnya akan diberikan oleh bayi Sima. Tapi terkadang bayi Sima ini juga berburu sendiri. Biasanya anak Sima ini akan merubah dirinya menjadi sosok bayi yang sangat lucu dan polos. Setelah menemukan korbannya, dia pun akan menangis pilu sampai si korban ini mengikuti suaranya masuk ke dalam hutan. Setelah si korban tahu bahwa ada bayi tergeletak di tengah hutan sendirian, maka korban itu pun akan memungut bayi tersebut dan membawanya pulang keluar hutan. Nah, pada saat perjalanan keluar dari hutan inilah bayi Sima meluncurkan aksinya. Perlahan dia akan mengorek-orek daging dari korban tersebut. Kemudian, tangan mungilnya akan mencomot jantung si korban sampai dia meninggal di tempat. Dan biasanya pada saat tangan si kecil ini mengorek-orek dagingnya, si korban ini nggak berasa kalau jantungnya udah lepas dari tubuhnya. Makhluk jadi-jadian yang terakhir ini berasal dari Kalimantan juga, namanya Mariaban. Mungkin kalian juga pernah dengar. Sosok makhluk tinggi besar, berbulu, bertaring, dan memiliki kuku-kuku yang tajam. Gak beda jauh kayak Genderuwo ya, tapi Mariaban ini sepertinya lebih ganas. Dan makhluk ini hanya ada di pedalaman hutan Kalimantan. Sama seperti makhluk-makhluk sebelumnya, Mariaban ini juga suka sekali meminum darah, hanya saja dia akan menyerang manusia jika manusia itu berani mengusik tempat tinggalnya. Tapi meskipun makhluk ini sangat ganas dan mengerikan, tidak sedikit manusia yang mencoba untuk menangkap dan bertemu dengan sosok Mariaban ini. Biasanya manusia yang akan menangkap si Mariaban ini, dia memiliki suatu keperluan untuk keilmuan juga. Siapa yang memiliki bulu Mariaban itu, maka dia akan berubah menjadi sakti dan kebal dengan senjata apapun. Meskipun ada beberapa orang sakti yang berhasil mendapatkan keilmuan dari Mariaban atau bulu Mariaban tadi, tapi ada risikonya juga loh. Pertama, dia akan terpengaruh oleh sifat Mariaban itu, jadi gampang emosi, suka sekali membuat kericuhan di mana-mana, dan merasa dirinya tuh nggak ada tandingannya ataupun nggak terkalahkan. Dia pun menjadi merasa kuat dan tidak takut dengan siapapun. Jadi sakti, tapi orang itu memiliki sifat seperti Mariaban itu sendiri. Oke Sobat Diari Horor, itulah tadi makhluk jadi-jadian yang berasal dari Sulawesi dan Kalimantan. Menurut kalian, makhluk manakah yang paling seram di antara keempat makhluk tadi? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti video ini, dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.